Drama batalnya timnas Kuwait untuk menjadi lawan timnas Indonesia berlanjut. Sebuah drama yang membuat PSSI kalang kabut karena mereka harus menjalani persiapan ulang setelah pembatalan tersebut. Untungnya saat ini PSSI sudah menemukan negara pengganti dari timnas Kuwait. Negara itu adalah Taiwan. Sebaliknya, bukannya minta maaf, Kuwait malah semakin membuat PSSI marah. Hal ini terjadi karena mereka akan menjalani pertandingan melawan Suriah. Bahkan, jadwal pertandingannya pun juga sudah diumumkan. Uniknya dalam jadwal tersebut nama Qatar ikut dibawa-bawa. Hal inilah yang semakin menambah kecurigaan jika ada sebuah permainan kotor di Timur Tengah. Permainan yang pastinya demi menggagalkan timnas Indonesia dan negara lain supaya tidak lolos ke Piala Dunia. Lantas permainan seperti apa yang dimaksud? Berikut ini adalah jawabannya. Ya, beberapa waktu yang lalu, akun resmi Timnas Suriah di Instagram mengupload sebuah postingan soal jadwal pertandingan. Uniknya, tim yang akan dibawa ke Suriah adalah Timnas Kuwait. Tim yang sebelumnya bakal melawan Timnas Indonesia. Itu berarti kabar soal masalah internal yang dialami oleh Kuwait hanyalah kabar bohong. Karena buktinya, Timnas Kuwait masih akan bermain di FIFA Matchday. Tentu sebuah hal yang membuat PSSI dan fans Indonesia semakin marah. Karena dengan apa yang dilakukan oleh Kuwait, mereka sama saja tidak menghargai Indonesia yang sebelumnya telah menyiapkan segalanya, entah itu akomodasi, hotel, maupun hal-hal lain untuk menjamu wakil Timur Tengah tersebut. Kini dengan pilihan Kuwait yang akan melawan Suriah, banyak yang memprediksi jika mereka lebih memilih Suriah karena ranking mereka yang lebih baik dibandingkan dengan timnas Indonesia. Saat ini, ranking Suriah berada di urutan 91 FIFA, sementara Indonesia di urutan 118. Hal itulah yang akhirnya menjadi pertimbangan bagi Kuwait, karena jika melawan Suriah, pasti akan membuat para pemainnya teruji dan tertantang untuk mengalahkan tim yang lebih kuat. Tapi tetap saja, apa yang dilakukan oleh Kuwait tetaplah salah, karena mereka dianggap mengingkari perjanjian dengan timnas Indonesia. Dengan batalnya timnas Kuwait melawan Indonesia, perlahan juga sudah mulai dilupakan oleh PSSI. Alasannya adalah karena mereka sudah mendapatkan lawan pengganti. Sebagai ketua PSSI, Erick Thohir berterima kasih kepada Taiwan yang mau membantu Indonesia jelang mengikuti babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Kita bertanding dengan Taiwan yang kebetulan mereka juga menghormati undangan kita. Dalam waktu dekat mereka akan hadir di tanggal 5 September. Saya berterima kasih ada negara yang ingin membantu kita untuk persiapan, walaupun skemanya berbeda seperti yang kita harapkan, kata Erick Thohir pada media. PSSI tetap laporkan Kuwait ke AFC dan FIFA. Meski sudah mendapatkan lawan pengganti, namun PSSI tetap menindak tegas apa yang dilakukan oleh Kuwait. Kini Federasi Sepak Bola Indonesia itu akan melaporkan Kuwait ke AFC hingga FIFA. Tujuannya adalah agar kejadian serupa tidak terulang kembali, karena yang menanggung segala kerugian semua ini adalah Indonesia. Soal niat melaporkan kepada AFC maupun FIFA, hal ini dijabarkan oleh Erick Thohir. Teman-teman media kan lihat baru diumumkan Kuwait melawan Syria. Ya, kita nggak bisa apa-apa kan. Ya, tentu kalau secara black and white, secara ini ya kita sudah punya approval. Makanya kita. Soal laporan yang dikirimkan oleh PSSI, fans Indonesia jangan berharap lebih, karena biasanya laporan dari Indonesia memang jarang digubris oleh AFC. Tapi hal itu bisa berbeda jika melibatkan FIFA. Sebagai federasi sepak bola dunia, FIFA pasti akan memberikan tindakan tegas bagi negara yang main-main di FIFA Matchday. Kini laporan dari Indonesia pasti akan segera diproses oleh FIFA.
Jika Kuwait terbukti bersalah, maka siap-siap saja. Mereka bakal mendapatkan sanksi dari FIFA, entah itu berupa denda maupun hal lainnya. Nama Qatar ikut terseret dalam masalah Indonesia versus Kuwait. Kini, masalah yang dialami oleh Indonesia dan Kuwait akhirnya menyeret negara lain. Selain Suriah, nama Qatar juga dibawa-bawa. Alasannya adalah karena negara tersebut akan menjadi venue pertandingan antara Kuwait melawan Suriah, tepatnya di kota Doha yang merupakan ibu kota dari Qatar. Momen inilah yang membuat fans Indonesia curiga mengapa pertandingannya diselenggarakan di Qatar, padahal Kuwait juga mampu menyelenggarakan pertandingan. Kini fans Indonesia menilai jika Qatar memiliki andil di balik batalnya Kuwait melawan timnas, karena buktinya mereka rela menjadi tuan rumah demi bisa melihat Kuwait batal melawan tim Garuda. Jika tujuan Qatar memang seperti itu, kini membuat fans Indonesia semakin bingung karena mengapa Qatar melakukan hal tersebut. Mengingat Indonesia dan Qatar berada di grup berbeda di babak keempat nanti, namun bisa saja Qatar ingin memberikan bantuan kepada Arab Saudi yang notabene adalah pesaing timnas Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Reaksi Erick Thohir soal kelicikan tim dari Timur Tengah. Soal niat licik yang dilakukan oleh tim-tim Timur Tengah, hal ini akhirnya mendapatkan tanggapan dari Erick Thohir. Dirinya memberikan saran kepada semua pemain timnas untuk fokus memberikan yang terbaik. Soal kecurangan atau tindakan merugikan lainnya lebih baik dipikirkan belakangan, karena segala tindakan tersebut pasti akan ketahuan juga. Kita tidak boleh berpikir itu. Kita bermain sebaik-baiknya. Kalau kita dicurangi, apapun akan ketahuan. Jadi, kita sendiri harus tunjukkan performa terbaik. Kita harus percaya diri, tapi jangan lengah. Ini bukan akhir, ini justru awal dari ujian yang lebih berat, kata Erick Thohir pada media. Apa yang dikatakan oleh Erick Thohir memang benar. Jika ingin menang melawan negara-negara Timur Tengah, maka tunjukkan kualitas terbaik. Karena dengan modal seperti itu, pasti kemenangan akan bisa didapatkan. Soal ini Indonesia juga bisa berkaca pada timnas Jepang. Tim Samurai Biru tersebut sebelumnya juga sering dicurangi oleh tim-tim Timur Tengah. Namun berhubung mereka memiliki kualitas, maka kecurangan itu tak memberikan efek apa-apa kepada Jepang. Mari doakan saja, semoga di FIFA Matchday nanti, timnas Indonesia bisa memanfaatkan pertandingan tersebut sebelum bermain di ajang yang sesungguhnya, yakni babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Untuk jadwal pertandingannya tidak berubah, hanya saja nama Kuwait telah resmi digantikan oleh Taiwan, yang akan menjadi lawan terbaru bagi tim Garuda. FYI saja, saat ini Taiwan berada di ranking 173. Bukan bermaksud meremehkan, harusnya timnas Indonesia bisa dengan mudah mengalahkan wakil dari Asia Timur tersebut. Jadi itulah perkembangan terbaru dari drama yang dilakukan oleh Kuwait terhadap timnas Indonesia.